Selamat pagi pemirsa, senang sekali kami berdua dapat kembali menjumpai Anda di Lensa Indonesia Pagi. Iya, dan selama 60 menit ke depan, kami tentu akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda, tidak hanya dari dalam negeri saja, namun juga informasi mancanegara. Dan berikut 4 informasi utama kami untuk Anda. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terjangkit virus corona. Anies Baswedan liburkan seluruh sekolah di DKI Jakarta. Dari informasi mancanegara, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan darurat nasional virus corona. Pasangan ganda Kevin Marcus lolos ke final All England 2020. Dan langsung saja kita jelang Lensa Indonesia Pagi selengkapnya pemirsa bersama saya Felicia Wu. Dan saya Rian Antono. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terjangkit virus corona. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Informasi terungkapnya kondisi Menteri Perhubungan disampaikan Pratikno usai bertemu Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto pada Sabtu malam di Gedung Sekretariat Negara. Kondisi Budi Karya Sumadi kini sudah semakin membaik dan terus mendapatkan pemantauan langsung dari para dokter. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi masuk dalam pasien COVID-19 kasus ke-76 dari 96 kasus yang telah dirilis datanya oleh Kementerian Kesehatan. Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengemban tugas Budi Karya Sumadi di Kementerian Perhubungan. Pemirsa, BNPB mulai menyusun pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Virus Corona. Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan surat peringatan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu. Pembentukan Satgas ini akan melibatkan sejumlah pihak mulai dari kementerian, polisi, dan TNI. Selain itu, jajaran pemerintah kota dan daerah juga turut dilibatkan. Guna melancarkan kinerja Satgas, BNPB akan menggandeng berbagai universitas, akademisi, hingga peneliti dalam menciptakan laboratorium pemeriksaan. Rencananya, Satgas Penanganan COVID-19 akan efektif bertugas dalam sepekan ke depan. Demikian juga pelibatan Pemda dalam melakukan tes dengan memanfaatkan laboratorium yang ada untuk uji COVID-19 yang tentunya tetap berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Setiap Pemda nantinya diharapkan untuk menyusun protokol dan susunan tugas percepatan di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Lalu seperti apa cara kita melindungi diri dari virus ini? Berikut tipsnya untuk Anda. Virus corona atau COVID-19 menjadi wabah global. Indonesia pun tak lepas dari virus ini. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari virus ini? Pertama, jagalah kebersihan tangan Anda. Cucilah tangan Anda sesering mungkin atau saat menyentuh sesuatu yang tidak jelas kebersihannya. Pakai sabun secukupnya, lalu gosok bagian dalam tangan dan luar, serta sela-sela jari hingga pergelangan tangan. Bilas hingga bersih. Jika Anda berpergian, bawalah dan gunakan cairan antiseptik yang dapat menjaga kebersihan tangan Anda tentunya. Jika Anda berada di fasilitas umum dan mengharuskan Anda membuka pintu, maka hindari membuka dengan telapak tangan. Gunakan siku, karena jika Anda menggunakan telapak tangan, akan rentan menyentuh bagian tubuh lain. Nah, jika Anda sedang batuk, maka tutupilah mulut dengan sapu tangan. Atau gunakan lengan dan siku untuk menutupi saat batuk. Jika Anda merasa tidak sehat, maka sebaiknya gunakan masker. Kenakan masker dengan bagian berwarna hijau di sisi luar dengan bagian kawat di hidung. Lalu rekatkan kawat mengikuti bentuk hidung. Kaitkan tali ke telinga dan gunakan masker hingga menutup bagian hidung dan dagu Anda. Ganti masker jika sudah terasa basah.
Masker jenis ini hanya bisa digunakan maksimal 5 jam saja ya. Setelah digunakan, buka dengan cara pegang talinya. Lipat bagian putihnya dan gunting agar tidak dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab. Itulah beberapa tips untuk menjaga kesehatan dan tidak terkena serangan virus ya. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Ricky Rusdiana, RTV. Ya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menetapkan sekolah serta tempat wisata di DKI Jakarta ditutup hingga 2 pekan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di ibu kota Jakarta, khususnya kawasan Car Free Day dan Monas, kita telah terhubung dengan reporter RTV Salsabila Al-Katiri dan juru kamera Nathanael Pakpahar. Ya, Salsabila, apa yang dapat Anda laporkan terkait dengan kondisi terkini di Monumen Nasional Jakarta dan juga pasca Car Free Day dihentikan? Ya, selamat pagi Rian dan juga Felicia. Saat ini kondisi di sekitar kawasan Monas terpantau berbeda dengan minggu lalu. Karena jika biasanya minggu lalu warga boleh memasuki kawasan Monas ini, namun berdasarkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta, kawasan Monas ini ditutup sementara guna mengantisipasi penyebaran penularan virus corona. Dan hingga pagi ini saja kami melihat biasanya ada petugas dari Dinas Perhubungan atau Dishub yang berjaga di sekitar lokasi kawasan Monas. Namun pagi ini terlihat tidak ada petugas yang berjaga karena kondisi sekitaran Monas ini masih ditutup. Kami pun tidak bisa memasuki kawasan sekitaran Monas. Dan kawasan Monas ini memang menjadi satu dari 22 tempat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditutup sementara. Nantinya penutupan sementara ini akan berlangsung selama 2 pekan, terhitung mulai minggu ini hingga 22 Maret 2020. Adapun penutupan ini nantinya akan dilakukan pembersihan di sekitar kawasan tempat wisata yang ditutup ini dengan menggunakan cairan desinfektan. Dan sementara itu, selain dari penutupan di kawasan Monas, tadi kami juga sempat memantau di sekitar kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di sekitar Bundaran HI, misalnya di sepanjang jalan MH Tamrin ini tadi nampak sepi. Jika biasanya masyarakat bisa melalui jalanan di sekitar MH Tamrin ini untuk berolahraga, namun pada pagi ini memang sudah dilakukan penutupan sehingga pembatas jalan yang biasanya terpasang di sekitaran jalan MH Tamrin ini ditutup dan bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Felicia dan juga Rian. Ya, terima kasih Salsabila Al-Katiri atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Indonesia Pagi. Saya Felicia Bu. Dan saya Rian Anton mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.